الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حبيب زين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. فهل يمكن نجعل مسألتنا من جملة ما يضطر إليه مرض الربو وهم في حاجة ومشقة لا تطاق فنرخص لهم استخدامه ونصحح صومهم ولا نأمرهم بالقضاء وبالنظر إلى قواعد الشرعية في رفع الحرج لا تأباه والاحتياط والإخفاف فضله liman istata'a wa ilaika ba'dul fatawa fi hadhil mas'alah. Kemudian ada satu persoalan lagi, ada pertanyaan, mungkinkah masalah nebulizer ini bagi orang yang terkena penyakit asma kita berikan kemudahan karena dia keadaan darurat, karena memang mereka sangat berhajat dan mengalami kesusahan yang susah untuk ditanggung, sehingga diberikan rukhsah atau keringanan bagi mereka untuk memakai nebulizer ini dan tetap puasanya dianggap sah dan tidak diwajibkan qada. Apalagi melihat kaidah syariah bahwa haraj atau kesulitan dari umat itu mesti dihilangkan. Gimana kalau begitu? Memungkinkan enggak? Gitu pertanyaannya. Nah, walaupun ya tetap namanya ikhtiyar lebih utama gitu. Ikhtiyar lebih utama. Tapi kondisi darurat susah, dia sangat tergantung dengan itu. Gimana? Apakah tetap nggak ada fatwa yang membolehkan? Nah, ini ada beberapa fatwa tentang masalah ini. Qala Syekhul Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Syekh Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan innal fakhaha al-bakhaha yud'a fihi dawa'un sa'il. Nebulizer itu isinya obat yang berupa cairan. Walakinnahu ma'al isti'mali yakhruju ma yushbihul hawa. Tapi tatkala digunakan, ditekan maka yang keluar itu seperti udara. Walihadza fa inna as-sahima idza tura ila isti'malihi fa 'alayhi ay tahaffadha ay yabla'a syai'an min al-'ain. Karena itu bila seorang yang berpuasa dia terpaksa menggunakan nebulizer ini, maka hendaknya dia menjaga betul jangan sampai menelan sedikit pun dari ain, dari bendanya itu. Terus gimana caranya? Bal yahtafidha biha fil fami thumma yabsuqaha. Tapi cukup ditahan di mulut. Jangan ditelan gitu. Ditahan, udah, habis itu diludahkan, dimuntahkan gitu. Nah, terus kan terasa tetap di tenggorokan. Wa man yuhissuhu fi halqihi innama huwa min athari dawa la min ainihi. Nah, ini cara jalan keluarnya. Maka apabila nebulizer itu dia semburkan ke dalam mulutnya, hanya ditahan di mulut, di rongga mulut, kemudian dimuntahkan begitu, maka diharapkan bahwa yang terasa di tenggorokan, terasa nyaman, terasa ringan itu hanya athar dawa, hanya pengaruhnya saja, efeknya saja. La min ainihi, bukan dari barang atau materi obatnya itu, bukan. Sehingga fala yaduruhu insyaallah. Sehingga itu tidak apa-apa insyaallah. Itu seperti aroma wangi yang kecium dari parfum. Parfumnya tetap utuh. Parfumnya agak kehirup. Cairan parfumnya ini.
tapi wanginya kehirup. Nah, begitu. Jadi nggak apa-apa, puasanya nggak batal. Dengan cara ini tadi tapi ya. Khususan li ulaikal ladzina ibtalahumullahu bihadzal marad bihaitsu yaghlibu 'alaihim fala yajiduna infikakan. Terutama bagi mereka yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit ini tadi, penyakit asma yang berketerusan, sehingga mereka tidak ada jalan keluar kecuali ya pakai nebulizer itu. Begitu. Amma mayatihi nadiron fal aula lahu ay yaqdiya ihtiyatan. Adapun orang yang asmanya itu hanya kadang-kadang, maka paling utama dia mengqadanya sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian. Amal mubtala alladhi yaksur fihi dzalika. Adapun orang yang terkena ujian berupa asma yang berketerusan, lebih sering terkenanya daripada sehatnya, fa in hafadha biqadri imkani fa shaumu sahih wa la yakallaful qada. Kalau dia menjaga seperti cara yang disampaikan tadi, cukup di mulut, dan dia menjaga betul jangan sampai benda yang ada butiran air itu masuk ke dalam tenggorokan, maka insyaallah puasanya sah dan tidak diperintahkan untuk qada. Fa in arada al-ihtiyata, kalau pengen hati-hati, enggak enak perasaan itu, gimana? Fahal yukhrijul fidyata, ya udah bayar fidyah aja. An hadil ayyam ma'a tamassuki bisyam, dia bayar fidyah untuk sehitungan sebanyak hari-hari yang dia pakai nebulizer tadi. Wala na'murhu bil iftar, dan kita tidak perintahkan untuk qada. Dan kita tidak perintahkan untuk buka. Udah, puasanya diteruskan aja. Yang kedua, wajah fi fatwa syar'iyah. Dalam fatwa syar'i innal bukhakha madhkura idza kana lahu radhadan kama dzukirat wa wasala hadzal radhadu ila al-jawfi fa inna dzalika yuftiru. Sesungguhnya nebulizer itu apabila ada semburannya, tadi butiran-butiran air itu sebagaimana disebutkan, wasala hadzal radhadu ila al-jawfi, dan semburannya itu masuk ke dalam rongga, fa inna dzalika yuftiru, maka semburan dari nebulizer itu membatalkan. Li'anna ar-radhadha ainun, karena sesungguhnya semburan itu adalah benda, material. Ai maddatun wasat ila jawfin, dia material, dia benda yang sampai ke dalam rongga. Wa dzalika muftirun yujibul qada'a, dan itu membatalkan dan mewajibkan qada. Walakin yajibu alaihi al-imsaka baqiyatan nahari. Tapi wajib bagi dia untuk tetap menahan diri tidak makan minum sisa harinya itu setelah dia pakai nebulizer itu. Bukan mentang-mentang pakai nebulizer batal, udah makan minum sekenyangnya. Enggak begitu. Wa idza bari'a minal maradi qada. Kalau sudah sembuh dari penyakitnya, penyakit asma tadi, qada, dia qada. Wa illam yabra tamaman. Nah, kalau tidak sembuh total, sembuhnya tidak total, wa inna ma yatihi yaumun duna yaumin, penyakitnya itu sehari datang, sehari sembuh gitu misalnya, au ayyamun, atau berapa hari sakit, berapa hari sembuh, gimana? Wajib alihil qada indal imkan, dia wajib mengqada kalau sedang memungkinkan. Summa in manallahu ta'ala bisyifai wajib 'alal qada wa 'amalan biqoulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian apabila Allah Ta'ala sembuhkan, maka wajib qada bagi dia untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala,
Barang siapa di antara kalian sakit atau dia safar, maka qada sehitungan hari yang dia tinggalkan. Masanya wa ilam yushfa, kalau enggak sembuh misalnya, aw lam yakun yurja bur'uhu, atau tidak diharapkan, enggak bisa diharapkan kesembuhannya, fa alaihi fidyatu id'ami miskinin an kulli yaumin, maka dia wajib bayar fidyah untuk setiap harinya satu orang miskin. Kama qala subhanahu wa 'alal ladzina yutiqunahu ay la yutiqunahu, wajib atas orang yang tidak mampu karena sakit atau karena tua, atau dia mampu tapi betul-betul dengan susah payah dan masyaqqat, kesulitan luar biasa, maka wajib baginya memberi makan satu orang miskin dari ganti setiap hari yang dia buka, yang dia batal. Hadahul wara' wal ihtiyat fid din, ini adalah kehati-hatian dalam agama. Tadi ya, sudah itu penjelasannya. Al-Mabhuts al-Hadi Ashar, pembahasan ke-11, fi bayani hukmi akhdid dami minas shaim, hukum donor darah dari orang yang berpuasa. Gimana? Lagi puasa donor darah boleh enggak? Puasanya batal enggak atau gimana? Qasal ulama'ul mu'asirun naqlad dami bil huknati wa ikhrajuhu minal jismi ala masalatil hijamah fil hukmi id fiha ikhrajud dami. Ulama kontemporer mengkiaskan transfusi darah dari tubuh itu dengan masalah disamakan atau dikiaskan, disamakan hukumnya dengan masalah hijamah, masalah berbekam. Idh fiha ikhrajud dami, karena sama-sama mengeluarkan darah. Wa hukmul hijamati lis-shaimihi annaha la tuftiru ala inda jumhuril ulama khilafan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sekarang tentang hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Gimana itu? Menurut jumhur ulama maka itu tidak batal. Beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innaha tuftir, menurut Imam Ahmad bin Hanbal berbekam di siang hari bulan puasa maka itu membatalkan puasa, berbekam itu. Wa hunaka haditsu khassah fil hijamah satati, dan ada hadis-hadis khusus tentang berbekam. Wa istadallu lil jumhuri aidan bi hadits Ibnu Abbas marfu'an mauqufan innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Dan jumhur mempunyai dalil tentang tidak batalnya puasa bagi apabila berbekam siang hari dengan hadis mauquf, yakni perkataan Ibnu Abbas, innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Batalnya puasa itu adalah dari perkara yang masuk, bukan perkara yang keluar. Ini dalilnya jumhur, termasuk madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wa qala Syekhuna al-'Allamah Abdullah bin Mahfud al-Haddad, guru kita Allamah Abdullah bin Mahfud al-Haddad mengatakan, innal hijamata wa hiya akhdud dami minal badani, sungguhnya hijamah atau berbekam yakni mengambil atau mengeluarkan darah dari tubuh, wa yuqasu 'alaiha akhdul dami bil ibrati lis'afi. Nah, dan dikiaskan juga adalah transfusi darah. Al-muqarrar 'indana annaha la tuftiru shaim, bahwa transfusi darah itu, donor darah itu, donornya mengeluarkan darahnya ya, bukan masukkan ini. Nah, donor darah itu tidak membatalkan puasa. Donornya ya, bukan yang terima darah, bukan yang terima transfusinya, tapi yang pendonornya. Wa dzalika lima akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa shaim. Ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam tatkala beliau sedang ihram. Ada juga, dan beliau berbekam juga tatkala sedang puasa. Wa haditsun akhar an Anas radhiyallahu anhu akhrajahu aidan al-Bukhari anna Thabit al-Bunani sa'ala Anas bin Malik qala akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaimi 'ala ahdi an-nabi,
apakah kalian memakruhkan atau tidak menyukai berbekam bagi orang berpuasa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la, oh tidak, illa min ajli du'fi, hanya saja kami tidak suka berbekam bagi orang puasa bukan karena apa-apa, tapi khawatir jadi lemah. Masalahnya itu saja, bukan karena hukum khawatir batal dan tidaknya, enggak. Itu adalah khawatir jadi lemah nantinya, karena ya darah dikeluarin, dikurangin, khawatir lemah nantinya. Wal haditsan yadullani ala anna al-hijamata la tuftiru shaim. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wa annaha kurihat lis-shaimi min ajli du'fi. Dan itu dimakruhkan bagi orang berpuasa karena khawatir menjadi lemah. Karena itu, bukan karena hukum, tapi karena khawatir melemahkan. Fa in khasya minhu dha'fan fa hiya makruhatun. Makanya kalau dikhawatirkan setelah bekam itu atau setelah donor darah dia menjadi lemah, maka hukumnya menjadi makruh. Wa mal haditsul ladzi fihi aftarul hajim wal muhtajimu. Nah, dan kalau hadis yang lain bahwa ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, batalah puasa orang yang berbekam dan yang tidak dibekam, gimana itu? Faqad humila ala annama kana yaktabanin nas. Maka diartikan bahwa kedua orang itu tatkala bekam mereka menggibah manusia sehingga batal pahalanya. Wa anna hadits ihtijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aqwa, karena hadis bahwa Rasulullah SAW berbekam saat beliau puasa itu hadis lebih kuat. Fala budda min hamli dzalika ala ma sabaq, maka yang enggak ada pilihan bahwa hadis yang barusan yang mengatakan bahwa yang berbekam, yang membekam dan yang minta bekam itu batal puasanya, mesti diartikan sesuai dengan makna hadis yang sebelumnya. Kama hamalahu Asy-Syafi'i rahimahullah jam'an bainal adillah mahma amkan, sebagaimana kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada dua hadis atau dua dalil atau lebih yang namanya bertentangan, maka beliau selalu berusaha mengkompromikan sehingga tidak ada yang enggak dipakai, hadis tetap dipakai, cuman cara memahaminya gimana. Wa jaa fi fatwa al-Azhar soal, ada pertanyaan dalam fatwa al-Azhar, maridun ihtaja li naqli damin inqadan li hayatihi fa akhadhu minni daman lidzalika wa nasaim fama hukmu shaumi. Ada seorang yang sakit, dia perlu transfusi darah untuk menyelamatkan nyawanya. Mereka mengambil darah dari aku, sedangkan aku sedang puasa. Bagaimana hukum puasa saya? Al-jawab wal haqqu annahu yulhaqu bil hijamah. Yang benar adalah bahwa hukum donor darah itu dikiaskan dengan bekam. Walil ulama fiha qaulani, al-awwal lil Hanabilah wa huwa annahu muftirun kal hijamah. Menurut Imam Hambali, maka berbekam itu membatalkan puasa. Kalau berbekam membatalkan puasa terus gimana? Ya udah, berarti donor darah membatalkan puasa juga, sama dengan hijamah. Wa tsani lil jumhur huwa sahih, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa shaim. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam, wa huwa muhrim, dan beliau dalam keadaan berihram. Ya, muhrim itu berihram ya. Kita jangan salah kaprah seperti orang yang enggak ngaji. Oh, ini masih muhrim saya. Muhrim gimana? Kapan ihramnya? Mahram itu mah ya. Ini enggak batal ini karena masih mahram gitu. Bukan enggak apa-apa, enggak batal muhrim. Enggak ada hubungan itu ihram dengan enggak batal tuh. Jadi muhrim itu orang yang ihram. Kalau enggak boleh dinikah namanya apa? Mahram. Jangan muhrim wae gitu. Muhrim itu orang yang ihram. Mahram orang yang enggak boleh dinikah, itu mahram namanya. Nah, ini Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan beliau ihram. Rasulullah berbekam dalam keadaan beliau puasa, sehingga berbekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan
puasa. Wa ala hadza fa naqlu dami min insan ila akhara idza waqa'a athna'a shaumi la yubtilu shauma. Maka dengan berdasarkan hadis ini atau dalil ini, mendonorkan darah dari seorang ke orang lain dalam keadaan pendonornya ini puasa, maka tidak batal. Lakin al-afdala tarkuhu, tapi yang lebih baik adalah ditinggalkan, jangan. Lagi puasa jangan donor darah kalau bisa. Hatta ya'tiyal lail, sampai malam aja nanti. Hatta la yat'ufu al-mashubu minhu, sehingga orang yang diambil darahnya tidak menjadi lemah. Fa in ihtajal maridu ilai naharon. Nah, sekarang orang yang sakit ini betul-betul mepet ini, dia betul-betul perlu transfusi darah siang-siang. Sementara ini Ramadan, gimana ini? Fala ba'sa bi akhdhihi aw sahbihi min jismil mashubi minhu, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu bagi pendonornya, enggak apa-apa dia diambil darahnya dalam keadaan puasa. Kalau yang terima donor darah ya batal orang dimasukin darah. Nah, berikutnya kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ba'dan ard aqwala wa idillatal a'immah, setelah menyampaikan pendapat dan dalil para imam fi hukmil hijamah, tentang hukumnya orang yang berbekam bagi yang berpuasa, manasuhu wa ala hadza, dan dengan melihat ini semua yu'rafu hukmu akhdi dami minal jismi fi siyam, maka bisa disampulkan tentang hukum mengambil darah atau donor darah dari orang yang sedang puasa. Fa'ala ra'yil jumhuri la yuftir, menurut pendapat jumhur maka itu tidak membatalkan puasa. Walakin qad yukrahu min ajli du'fi, tapi terkadang menjadi makruh karena khawatir menjadi lemah. Ai idza kana yad'uful ma'khudhu minhu, yakni pendonor darahnya menjadi lemah kalau dia puasa mendonorkan darahnya. Wa ala ra'yi Ahmad idza qisa 'ala al-hijamati yuftir wa idza waqafa 'inda an-nassi lam yuftir. Kalau kita berpedoman pada pendapat Imam Ahmad, ya batal. Batal donor darah itu. Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dah selesai masalah donor darah. Al-mabhus tsani 'ashara fi bayan hukmi ibtila'in nukhamati lis-shaimi. Masalah ke-12, pembahasan ke-12 tentang hukum menelan dahak. Siang-siang Ramadan, tentunya lagi puasa, menelan dahak, gimana ini hukumnya? Apakah batal atau tidak gitu? Kalau ludah kan jelas kemarin udah dibahas. Kalau dahak gimana ditelan ini? Ikhtalafal fuqaha fi hukmi bal'in shaimi lin nukhamati hal yuftiru amla. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum seorang yang berpuasa menelan dahaknya, apakah batal atau tidak. Batal Syafi'iyatu anna bal'as shaimi lin nukhamati ya'ti ala halatin kama huwal ati. Imam Syafi'i menjelaskan tentang hukum menelan dahak bagi orang berpuasa ini ada dua keadaannya. Awalan fi halati qal'iha, pertama adalah masalah dia bagaimana dia mengeluarkan dahaknya dari mana. Fi halati qal'iha, keadaan mengeluarkan dahaknya. Lawiq ta'la'a nukhamatan ay akhrajaha min mahallihal asliyi minal batin awid dimaghi falaha halatani. Kalau dia mengeluarkan dahaknya itu dari tempat asalnya. Mana tempat asal dahak itu? Dari mana? Dari mana? Dahak dari mana asalnya? Tempat aslinya. Nah, dari bagian dalam tenggorokan atau perut, atau dari rongga kepala. Falaha halatani, maka ada dua keadaannya. Jadi dahak dikeluarkan dari tempat aslinya, yakni ditarik dari tenggorokan, begitu misalnya, atau disedot dari atas. Itu juga ada dahaknya soalnya. Maka gimana? Satu, fataratan yalfadhuha fadzalika bidzalika 'alal ashah.
Kalau setelah dia tarik dahak itu, lalu dia keluarkan, dia buang, maka ya nggak apa-apa. Li'annal hajata ilaihi tatakarraru farukhisa fihi. Karena itu diperlukan, maka diberi keringanan. Ini yang qaul yang ashah, yang lebih kuat. Wal qaul tsani, tapi ada pendapat kedua mengatakan yuftir, batal itu. Narik dahak itu batal walaupun enggak ditelan. Lalu dibuang. Kenapa? Kal istiqaah, sebab dikiaskan dengan muntah. Sebagaimana muntah sengaja itu membatalkan, maka menarik dahak sengaja juga apa? Membatalkan kalau dikiaskan ke sini. Cuman ini qaul sahih, bukan ashah. Jadi masih lebih kuat yang pertama bahwa itu tidak membatalkan. Yang kedua, wa taratan la yalfadhuha. Yang kedua ini dia tarik dahak. Ya. Setelah itu tidak dimuntahkan, tidak dikeluarkan. Bi anibtala'aha. Setelah kesedot, memang menjijikkan, tapi ini hukum harus dibahas gitu. Gak usah dibayangkan, makanya malah jijik kita. Yang bicara juga jijik, sama aja ini. Bicara dahak, tapi hukum harus dibicarakan. Sehingga tahu hukumnya sah apa enggak puasanya, batal enggak puasanya. Nah, kalau karena jijik enggak dibicarakan, enggak ketahuan hukumnya nanti. Ya. Jadi dahak disedot, dahak dikeluarkan. Lalu ditelan dahaknya ini. Ya, enggak dikeluarkan. Enggak diludahkan begitu. Tapi ditelan dahaknya ini. Gimana hukumnya? Bi anibtala'aha ba'da an kharajat ila zahir. Jadi ditarik dahaknya itu entah dari atas entah dari tenggorokan, dah keluar di zahir. Ditelan lagi. Gimana? Fa innahu yuftiru jazman, maka itu batal puasanya. Nah, hati-hati makanya. Lagi kena penyakit pilek, disedot aja dari sini. Kan bisa tuh disedot dari atas sampai di tenggorokan ditelan. Sampai di luar ya, luar tenggorokan ditelan, maka itu batal puasanya. Yuftiru jazman, udah jelas ini bahwa itu batal puasanya. Kemudian tsaniyan fi halati nuzuliha. Pembahasan poin kedua adalah tentang masalah keluarnya, turunnya dahak ini. Ina idza nazalatin nakhamah min ad-dimaghi bi nafsiha. Ini. Kalau itu dahak mengalir sendiri dari rongga otak turun ke kerongkongan. Au ghalabat su'alin, atau keluar turunnya dahak itu karena dorongan batuk. Pas batuk ke bawah ini dahak ini. Nah, bukan sengaja disedot ya. Kalau tadi kan sengaja ditarik itu. Pembahasan pertama tadi, ini enggak sengaja ditarik. Tapi muncul sendiri dari atas atau ke bawah tatkala batuk. Gimana itu hukumnya dengan puasa kita? Falaha halatani. Ada dua keadaan yang berbeda ini. Al-halatul ula halatu istiqrariha fi hadil zahir. Pertama adalah kalau setelah batuk ini, pas batuk, kamu praktekin, nanti keluar beneran jadi repot ya. Bayangin aja, nggak usah dipraktekkan. Nggak usah dipraktekkan. Ini kita lagi puasa beneran soalnya. Kalau nggak puasa boleh praktekin. Ini lagi puasa beneran, pas kena bataknya nanti. Pas batuk ke bawah dahak. Lalu dahak itu diam di haddul zahir. Haddul zahir itu apa? Di luar makhraj huruf kha. Kita bilang kha. Kalau dahak itu di depannya huruf kha, berarti itu udah haddul zahir, itu udah masuk luar hitungannya. Bukan dalam jauf, tapi luar jauf. Kha. Itu di depannya itu ada dahak. Itu udah zahir namanya. Lihat dulu, fataratan yaqta'uha min majraha wa yamujjuha fala syai'a 'alaihi jazman. Setelah dahak ini keluar dari haddul zahir, ya. Sekali ini enggak usah dipraktekkan, enggak usah dicoba. Jadi batuk tadi atau ngalir sendiri dahaknya terasa, kita bilang ini di depannya ini dahaknya, berarti di luar. Kita ludahkan. Fala ba'sa fala syai'a 'alaihi jazman. Maka udah pasti enggak batal puasanya.
Nah, yang kedua ini musibah ini. Wa taratan yabla'uha ba'da khurujiha wa siqariha fi hadhihi dhahir aftara jazman. Batuk, batuk ini lagi ceramah, batuk. Pas batuk, dahaknya ke bawah keluar. Aduh, ada dahaknya ini. Ini mau dibuang kemana lagi ceramah ini, gak enak. Tisu gak ada, ini gak ada. Telan lagi lah, batal dah. Aftara jazman, maka itu batal puasanya. Puasanya jadi batal. Nah, walaupun tadi ya, walaupun keluarnya dahak ini bukan dari kita sedot ya, bukan dari kita tarik, bukan. Muncul sendiri karena batuk yang membawa dahak atau karena ngalir dari rongga otak. Nah, karena sudah sampai di hadis zahir ke depannya huruf kha, maka kalau ditelan batal hukumnya. Wa taratan yatrukuha ma'al qudrah hatta tasil ilal jawf. Nah, yang ketiga ini dia misalnya lagi ceramah tadi, aduh, ditelan batal, diludahin malu kelihatan orang, biarin aja lah di mulut, akhirnya begitu. Terus pengen ngomong, tapi ada dahaknya, gak enak sebenarnya, cuman mau ngeludahin gak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuman gengsi aja gitu. Nah, gimana hukumnya ini? Aftara ala sahih, ala as-sah. Maka menurut kaul yang as-sah batal puasanya. Kalau tasilu ilal jawf, kalau itu akhirnya ketelen lagi, batal puasanya. Dosa kan nggak sengaja nelen, litaksirihi. Nah, karena kecerobohannya, kenapa tadi nggak dimuntahin? Ya gengsi sama orang. Nah, kenapa nggak lebih takut pada Allah daripada manusia? Kan bisa, tolong ada tisu atau apa kayak mau buang dahak atau gimana lah alasannya. Saya ini hubungi dengan ibadah wajib ini, puasa ini. Gara-gara jaga gengsi, batuk ada dahaknya, nggak mau ngeluarin, ketelen lagi, batal udah. Gitu ya. Wasani yang kedua, pendapat yang kedua, cuman ini di bawahnya as-sah berarti sahih. La yuftiru lannahu lam yaf'al syai'an. Tidak batal. Li'annahu lam yaf'al syai'an wa innama amsaka 'anil fi'li. Sebab dia ini tidak melakukan apa-apa, hanya saja dia bahwasanya dia tidak mau mengerjakan pembuangan itu tadi. Wa qaulun qawi muqabil as-sah ala hasbi istilahil minhaj. Nah, ini enggak dhaif. Kuat juga, cuman kalah kuat dengan yang mengatakan batal tadi. Gitu. Nah, al-halatu tsaniyah. Nah, ini kan membahas dahak yang ngalir sendiri atau kebawa keluar oleh apa tadi? Batuk ya. Keadaan pertama tadi adalah dahaknya berdiam di rongga mulut. Keadaan kedua, al-hal tsaniyah halatu 'adami istiqrariha fi hadis zahir. Nah, keadaan kedua ini adalah dia dahaknya ini tidak berada di luar batas huruf kha tadi. Batuk keluar dahaknya, tapi enggak sampai batas zahir huruf kha tadi. Wa dzalika bi allam tasil ila hadis zahir wa huwa makhrajul kha al-mu'jamah 'inda al-imam Rafi'i wal ha muhmalah 'inda al-imam Nawawi bi an kanat fi hadis batin wa huwa makhrajul hamzah wal ha aw hasalat fi hadis zahir wa lam yaqdir ala qat'iha wa majha lam yadurra. Ya. Keadaan kedua ini adalah tatkala kita batuk ya, keluar dahak. Tapi enggak diem, tahu-tahu balik lagi aja sendiri. Ya, tahu-tahu begitu. Atau ngalir dari atas, tahu-tahu masuk sendiri. Enggak ada diem-diemnya dahak ini di rongga mulut. Di rongga mulut. Rongga mulut itu maksudnya dari mana tadi batasnya? Dari makhraj huruf kha. Menurut Imam Rafi'i dan ini yang muttafaq alaih. Jadi Imam Nawawi mengatakan batas rongga luar mulut yang kalau ada di situ dianggap luar itu adalah huruf ha. Imam Nawawi. Tapi Imam Rafi'i mengatakan huruf kha, lebih depan lagi. Ini bayangin ulama zaman dahulu hati-hatinya ini dan betapa dalamnya istihad mereka sampai menentukan mana batas luar mulut dan dalam itu. Saya ada istilah begini. Imam Nawawi huruf ha, haun fa hamzun fa haun thumma ainun ha'u ha.
muhmalan sama ghainun kha'u. Jadi luar banget bedanya beda satu huruf. Antara ha dengan kha ini ada ghain, ha, ghain baru kha. Kalau Imam Rafi'i kha itu yang dimaksud zahir itu. Imam Rafi'i, dan ini yang lebih dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi dahaknya ini enggak sampai muncul ke makhraj huruf apa? Kha. Tapi masih di tenggorokan, di ha atau hamzah atau ha. Maka gimana? Atau tadi gambarannya enggak sampai ke hadud zahir, atau keluar ke hadud zahir ke bawah batuk tadi. Ya. Pas batuk keluar sendiri dahaknya, lalu masuk sendiri, enggak netep. Kan ada begitu. Pas batuk keluar dahak, masuk lagi. Jadi enggak diam dulu. Sehingga dia tidak bisa untuk memuntahkan, enggak bisa untuk meludahkan. Maka gimana? Lam yadurra, enggak batal puasanya. Qala al-Umrani wa haka fil 'uddah wajan akhar annahu idza jadaba nukhamatan min rasihi ila famihi. Ada satu wajah lagi, satu pendapat lagi dalam mazhab Syafi'i, apabila dia tarik dahak tadi dari atas, ya, bukan dari bawah ini, dari atas ditarik, lagi pilek gitu. Sumasdada dahab minhu, lalu ditelan dahak yang ditarik dari atas tadi, ditelan ini. Annahu la yuftiru bidzalik. Ini ada pendapat bahwa itu tidak batal. Itu tidak batal. Wal awwalu ashah, tapi pendapat pertama bahwa itu batal itu yang lebih sahih. Wa sahla al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i min amri nukhamah faqala. Nah, Imam Ghazali membuat satu fatwa yang buat keringanan lah tentang masalah dahak ini, yang enggak terlalu beratan. Gimana kata beliau? Wa idzab tala'a nukhamatan min halqihi aw sadrihi. Apabila dia menelan dahak dari tenggorokan atau dari dadanya, lam yafsud shaumuhu rukhsatan li umumil balwa bihi, maka menurut beliau tidak batal puasanya. Kenapa? Karena untuk memberi keringanan, karena banyaknya masalah ini diderita oleh umat. Illa ayyabtalihu ba'da usul ila fihi. Nah, sama juga, kecuali kalau dahak tadi sudah sampai keluar ke rongga mulutnya, ditelan lagi, tetap aja fa innahu yuftiru 'inda dzalik, udah tetap aja batal menurut Imam Ghazali, yang memberikan keringanan sekalipun tetap batal. Ya tadi gambarannya, kok bisa sih? Ya bisa. Lagi ceramah depan umum, lagi khutbah, batuk keluar dahaknya, mau nelen, mau muntahin, malu enggak bisa. Nah, karena malu, ya udah batal itu kalau ditelan. Wa dzalika annahu qadara 'alaiha hina idzin wala masyaqqata fi ikhrajiha. Sebab mestinya dia tuh mampu, tapi dan enggak dilakukan. Dan memuntahkan dahak itu enggak susah-susah amat kalau emang mau. Udah. Keadaan ini kita ringkas. Wa nadhkuruhuna khulasatan lima taqaddama fi latihatin fi ma yali. Nah, kita sebutkan ringkasannya aja. 3 keadaan tadi. Al-halatul ula alla taslannu khama ila hadil zahir minal fami wa makhrajul kha bi ittifaqin. Pertama adalah dahak itu tidak sampai ke batas luar, tidak melampaui makhrajnya huruf kha. Wa innama tanzilu minar ra'si ilal halqi. Jadi langsung dari rongga kepala ngalir langsung masuk ke tenggorokan. Wa misma ilal jawfi, udah masuk ke dalam perut. Fala takhruju ila hadil zahir. Wa hadza la tuftir li'annahu min batin la batin. Nah, maka kalau dahak itu dari atas enggak keluar ke hadul zahir lewat tenggorokan memang, tapi enggak sampai keluar ke hadul zahir huruf kha tadi, langsung masuk ke tenggorokan, masuk ke perut udah. Maka itu tidak batal. Nah, jelas itu. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, antasilan nukhamatu ila hadul zahir minal fami wa lam yaqdir ala qat'iha min mahalliha wa majjiha fanazal ila jawfihi. Nah, ini keadaan kedua, dahak ini keluar ke hadul zahir. Nah, dahaknya keluar sampai melewati huruf apa? Kha. Walam yaqdir ala qat'iha,
tapi dia tidak bisa menahan langsung buang, nggak bisa, karena tadi gambarannya pas batuk langsung keluar masuk lagi, tahu-tahu masuk lagi, fahadalah tadur, zalika li'adami taqsirihi. Maka itu tidak batal karena dia tidak melakukan perbuatan kesalahan, kecerobohan, karena ya di luar kemampuan itu. 3. Al-hadatu tsalitsa an tasila al-nukhamatu ila hadil zahir min al-fami wa qadra ala qatiha min mahalliha wa majjiha. Keadaan ketiga, ya, keluar dan sempat diam di luar itu, di rongga mulut itu sempat diam, tapi dia tidak buang. Walam yaf'al dzalika, tidak buang itu, bal ibtala'aha, malah ditelan. Fa innahu yuftiru, maka menelan dahak yang begini ini batal puasanya. Alal aswahi bisawi taksirihi, karena sebab dia ceroboh tadi, enggak melakukan pembersihan atau pembuangan. Udah 9:30 ini. Nah, ini mazhab lain enggak harus kita baca lah mazhab lain ini. Masih ada 5 menit. Kita baca sunnah-sunnah puasa. Al-mabhus tsalits asyara, pembahasan ke-13 sunnah-sunnah puasa. Fi dzikri ba'di sunani shaumi wa adabihi, tentang sunnah-sunnah puasa dan adab puasa. Sehingga puasa kita sempurna, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. 1. As-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'ata ma'in. Kita makan sahur walaupun hanya seteguk air. Fa innaha barakah. Sebab itu ada berkahnya. Walau kana syab'anan, walaupun dalam keadaan kenyang tetap aja disunahkan sahur. Kedua, ta'khirus sahuri li akhiril laili ma lam yaqa' syakkun fi tulu'il fajri. Menunda sahur sampai mendekati subuh, tapi jangan sampai tiba waktu yang kita khawatir sudah masuk subuh. Terus paling awal makan sahur itu kapan? Wa yadkhulu fihi waqtuhu bidukhuli nisfil laili. Mulai waktu sahur itu setelah tengah malam. Yang ketiga, yusannu takhlil, disunahkan setelah sahur disunahkan takhlil. Apa itu? Menyela-nyela, membersihkan sela-sela gigi. Terserah dengan sikat gigi atau dengan dengan tusuk gigi. So kalau dengan siwak itu daging yang nyelip nggak bisa, umumnya begitu. Takhlil itu terutama membersihkan sela-selanya. Kalau siwak kan permukaannya, kalau takhlil ini sela-selanya. Hatta qila innal khilala lis-shaim akadu minas siwak. Sampai dikatakan bahwa bagi orang yang akan berpuasa setelah sahur ini, hukum kesunahan menyela gigi itu lebih muakkad daripada bersiwak. Yang keempat, yustahabbu tatayyubu li muridis shaimi qabla dhul'il fajri. Yang keempat, disunnahkan kalau pakai parfum wewangian maka itu sebelum subuh. Sebagaimana orang yang mau ihram, dia pakai wangian sebelum mulai ihram. So kalau udah masuk subuh, ya makruh dia pakai wangian. 5. Ta'jilul fitri inda tayaqqunil ghurubi aw dhannihi bi amaratin qawiyah wa kaunihi qabla shalah. Disunahkan juga untuk mempercepat buka puasa tatkala sudah diyakini bahwa matahari sudah terbenam, dan itu diusahakan sebelum salat maghrib. Sudah buka puasa duluan. 6. Yusannul iftaru ala rutabin fatamarin fabusrin fama'in fahulwin. Ini urutannya ini. Kalau ada makanan banyak apa dulu sunahnya? Pertama rutab. Rutab itu apa? Kurma basah. Kurma yang masih basah. Kalau enggak ada fatamarin, kurma kering. Ya, kita kebanyakan udah kering itu, tapi ada juga yang masih basah. Kurma basah enggak ada, kurma kering enggak ada. Fabusrin. Nah, busrin itu kurma yang setengah matang. Wow, itu lebih enak lagi itu. Manis-manis gimana gitu. Fama'in enggak ada itu semua, air. Fahulwin baru manisan. Jadi kalau ada bubur, ada agar, ada air, mana dulu? Air dulu. Kecuali kalau air dengan kurma dulu. Kalau air lawan yang lainnya, ada teh, ada apalagi bala-bala, gehu dan sebagainya, udah jelas. Air dulu. Ini sunnahnya begitu. Ayakuna fitruhu bitamri witron, makan kurmanya ganjil. Taharul iftari ala halalin,
usahakan betul supaya yang untuk buka puasa itu adalah yang halal. Idza suntum fa'tur ala ayyi syai'in tuftir wa 'inda man tuftir. Kalau engkau puasa, lihat makanan buka puasanya itu dari mana sumbernya. Kalau ada yang ngasih suguhan, siapa yang ngasih suguhan itu? Fa innal harama summun muhlikun lid-din. Sebab makanan haram itu adalah racun yang merusak agama. Wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Sedangkan makanan halal itu adalah seperti obat. Kalau dimakan sedikit maka bermanfaat, kalau kebanyakan ya enggak bagus juga. Ad-du'a yang ke-9, ad-du'a indal iftari khususan bil waridi. Yang keempat adalah baca doa iftar. Doa tatkala akan buka puasa, karena ini waktu yang makbul. Kadang-kadang kita malah ngobrol lupa doa. 10 ayat doa hala shaumi bi hummatid din dunya wal akhirah. Selama siang itu masa dia puasa, dia banyak doa. 11 taftirus shaimin walau ala tamratin aw syurbati ma'in. Memberi buka puasa pada orang yang lain walaupun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Wal amal ayyushbi'ahum, yang sempurna kasih makan sampai kenyang. 12 tarkus syabai al mufriti minal halal li ajli ayyudhira alaihi atharus siyam wa maqsudihi wa maqsudahu. Jangan berlebihan sahurnya sampai kekenyangan supaya enggak merasakan lapar. Ya enggak bisa lah. Enggak bagus itu. Sebab hikmahnya puasa itu kita merasakan lapar memang. Ini yang kenyang biar enggak kelaparan. Ya enggak bagus malahan. Secukupnya, terus lapar gimana? Ya itu maksud puasa, biar kita merasakan lapar. Kebayang orang miskin itu gimana? 13 alla yamujjal ma'a idza wada'ahu fi fihi indal iftar. Nah, misalnya kita buka puasa kumur ini, setelah dikumurkan jangan disemburkan, bal yabtali'uhu li alla yadhhaba bi khulufi fi famihi. Kalau kita kumur waktu buka puasa, oh ini bau nih gak enak ini, sebelum kurma kumur dulu. Jangan dibuang, ditelan. Kenapa? Karena ini bau mulut ini ada fadilahnya. Maka telan itu bau mulut itu. 14 khaufu man'il qabuli lima atabihi minas shaumi fa yatadallu fakriha bainal khaufi warajai. Yang ke-14 dengan kekhawatiran, jangan-jangan puasa saya enggak diterima ini. Jangan kepedean, wah pasti diterima ini derajat saya. Enggak bisa begitu. 15 ayyan wiya shauma indal iftari makhafata ayyan saniyata ba'du wa yu'ida ba'da sahurihi. Hati-hatinya pas buka puasa langsung niat besok puasa. Khawatir malam nanti waktu diajak niat kita udah keburu pulang atau kita enggak tarawih akhirnya lupa niat. Dan disunahkan juga kalau kita dah bangun mau sahur kita ulang niat lagi. 16 al-ightisalu 'anil jabati wal haidi wan nifasi qabla al-fajri. Pengantin baru malam-malam hubungan. Nah, sampai masuk waktu subuh belum mandi, enggak apa-apa. Mandinya bukan hubungannya. Cuman disunahkan sebelum subuh sudah mandi, atau haid misalnya, atau nifas misalnya, malam sudah suci. Nah, andaikan itu kebawa puasa enggak masalah, belum mandinya itu. Tapi sunnahnya tetap mandi dulu sebelum fajar. 17 kaful lisani an fudulil kalam ya'mal yaf'u fid din wa dunya. Wal kafu 'an rafati was sakhbi kama fil hadis. Nah, menahan lisan untuk bicara sia-sia yang enggak ada gunanya, teriak-teriak. Kaful jawarih 'anil af'al lati la itsma fiha. Jadi menahan tangan, jangan usil, jangan jahil, walaupun enggak dosa. Apalagi yang dosa, maka wajib itu. Kalau hanya iseng-iseng, apalagi sekarang iseng lewat HP, ya chatting yang enggak ada gunanya lah gitu, enggak usah. 19 tarkus syahwatil mubahah allati la tibtilu shauma. Ya. Meninggalkan syahwat-syahwat yang boleh, yang enggak batalkan puasa memang. Gimana? Minat taladzuzi bimasmu'in, mendengarkan salawatan suara gadis yang merdu misalnya. Wa mubsarin, melihat, nah kalau melihat perempuan orang adalah haram, ini yang boleh ini. Melihat bunga yang sangat indah akhirnya ngelamunnya enggak. Wal malmusin, megang kain halus tapi sambil bayangin kulit orang, misalnya. Wa masmumin, atau bau-bau harum, jangan. Tarkul fasdi wal hijamah li nafsihi aw li ghairihi khuruj min khalafin aftara man fatara dzalika bidzalika.
Diusahakan sunahnya tidak berbekam, tidak juga donor darah. Yusannu tarku madghil luban. Jangan mengunyah atau mengulum menyan Arab. Jadi zaman dulu kadang ada penyakit tertentu yang itu dengan tempelin menyan Arab itu sakit gigi dan sebagainya sembuh. Tapi kalau puasa bagusnya jangan. Sebab itu yu'di ilal atash, bisa mendatangkan rasa haus. 22 yusannu tarku dzauqit ta'am au ghairihi khaufa wusuli syai' la khalqi. Kalau enggak darurat amat enggak usah mencicipi makanan. Khawatirnya masuk ke mulut beneran nanti, masuk ke tenggorokan. 23 dengerin ini pengantin baru ini. Dengerin ya. Yusannu tarkul qiblati wal mu'anaqati wal lamsi. Sama aja pengantin lamain juga. Kalau udah di rumah ya disunatkan untuk tidak ciuman, pelukan, sentuhan dengan istri. Ilam yakhshal inzal. Kalau tidak mengkhawatirkan keluar air mani. Kalau dikeluarkan dikhawatirkan ya wajib dijauhi. Kalau dikira kuat, enggak apalah pelukan siang-siang, cuma pelukan doang. Janganlah kalau bisa. Kalau bisa jangan. 24 at-tawsi'atu 'alal 'iyal wal ihsan ilal arham wal judi fi syahri kullihi. Yang 24 ini memang dianjurkan bulan Ramadan ini belanjanya dilebihkan. Memang dianjurkan begitu. Kali kerabat dikirimin makanan, kirimin uang dan sebagainya, dan menambah kedermawanan sepanjang bulan Ramadan. 25 iktsar minas shadaqati 'alal fuqara, perbanyak sedekah fuqara masakin. Supaya mereka lebih tenang tatkala ibadah puasa dan ibadah lainnya. Iktsar min qiraatil Quran, banyak baca Quran. Istighal bil ilmi wal adhkar, banyak menuntut ilmu dan zikir. I'tikafu la siyama fil 'ashr al awakhir, i'tikaf 10 hari terakhir terutama. Qiyamul Ramadan bi salati tarawih ghairiha. Kemudian ke-13 ikhtisal wa tatayyub wa tasahhur likulli laitin khususan fil 'ashr al awakhir. Mandi malam hari mau i'tikaf itu pakai wangi-wangian, pakai bukhar bagusnya. Bukhar itu, pewangian itu setiap malam. Wangikan ruangan. Terutama 10 hari terakhir. 31 ayatul Lailatul Qadri. Ini. Kalau kita dapat Lailatul Qadar merasakan, enggak usah dicerita-ceritakan. Cukup kita dan Allah yang tahu. Enggak usah, dapat Lailatul Qadar. Semalam terasa, enggak usah begitu. Alhamdulillah. Nampaknya Lailatul Qadar ini. Udah. Nah, kalau mau ngasih tahu gimana, kasihan Ben. Malam ganjil, sifatul Lailatul Qadar. Sudah cukup gitu aja. Enggak usah dipamerkan. Barusan saya kumur manis ini Lailatul Qadar ini cepet. Enggak usah begitu. Sembunyikan, cukup Allah yang tahu. Ayyaqula fi Lailatul Qadar khususan fi ghairiha umuman. Allahumma innaka 'afuwun karim muhabba tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Baca doa ini. Ayya'tamira khilal syahr Ramadan, umrah Ramadan supaya dapat haji, pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 34 tarkul iktihali, tidak bercelak pada siang-siang bulan Ramadan. 30 alla yukthira nauma bin nahari ma'adamil hajat ilahi, jangan banyak tidur siang hari kalau enggak perlu-perlu amat. Hatta yuhissa bil ju'i, supaya merasakan lapar gitu. Aduh lapar, tidur aja. Enggak, rasakan itu lapar itu. Sehingga merasakan gimana laparnya orang miskin itu. Yusannu insyatamahu ahadun ayyaqula walau fi naflin. Kalau ada yang ngajak bertengkar, maki-maki, katakan dalam hati, saya puasa. Dalam hati aja, enggak usah, dengar puasa ini, tahu enggak? Enggak usah gitu. Walaupun puasa sunat, diam aja. Dalam hati aja, saya puasa ini. Kecuali kalau dia ngomongnya enggak khawatir, ya enggak apa-apa. Maaf ya, enggak bisa ngelayani, saya lagi puasa. Yang ke-37, memperbanyak amal-amal baik karena pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.